nukleotidu. Kalau kalian perhatikan ini ada suatu reaksi ya, reaksi antara aldehid, aldehid ini RCOH aldehid kita reaksi dengan suatu sianida ya, dalam kondisi asam. Nah, ini akan menghasilkan senyawa yang mengandung gugus nitril dan gugus alkohol ya. Jadi masuk 2 gugus ya, masuk 1 gugus ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan secara yang di atas, gambar di atas itu secara sekilas kan terlihat yang terbentuk adalah satu produk ya. Padahal kalau kita amati secara stereokimia itu yang terbentuk, yang dihasilkan dari reaksi aldehid dengan sianida ini yang terdapat adalah dua kemungkinan produk ya. Karena aldehid itu di gugus ketonnya di gugus karbonilnya itu ikatan rangkap kan. Nah, ikatan rangkap itu kan bentuknya planar ya, planar atau bidang datar. Nah, ini ion sianidanya ini dia bisa menyerang si karbonil itu dari arah yang berbeda, bisa dari depan karena dia bidang datar, berarti laptop kalian itu CO karbonilnya ya, itu sianidanya itu bisa masuk melalui depan ataupun dari belakang, jadi bisa menyerang lewat depan atau belakang. Nah, akibatnya itu dia dihasilkan 2 produk ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan produk yang terbentuk, yaitu produk A dan produk B. Ketika menyerangnya dari depan itu diperoleh produk A ya, gugus sianidanya, substituen sianidanya itu CN-nya itu dia arahnya ke depan. Kemungkinan kedua adalah ion sianidanya itu menyerang dari arah belakang. Maka yang terbentuk produk B yaitu gugus atau substituen sianidanya itu dia arahnya ke belakang, sedangkan yang gugus OH-nya dia arahnya ke depan. Nah, antara produk A dengan produk B itu tidak identik ya, dalam artian walaupun tata letaknya itu sama, rumus molekulnya itu sama, tapi secara 3 dimensi itu dia berbeda. Dan produk A dan produk B itu termasuk pasangan enantiomer ya, termasuk stereoisomer. Itu ini yang dinamakan stereokimia dinamik ya, yang terbentuk berdasarkan akibat dari suatu reaksi. Nah, kalau kalian lihat slide kedua, halaman kedua ya, ini produk A, produk B. Nah, antara produk A dan produk B itu dia tidak superimposable ya, atau tidak dapat berhimpit, saling dihimpitkan. Dan antara A dan B itu adalah masing-masing bayangan cerminnya. Nah, dilihat ya, antara A adalah bayangan cermin dari B ya. Ini kalau diputar 180 derajat ya, jadi bayangan cermin dari senyawa. Nah, itu stereokimia dinamik namanya. Nah, enantiomer itu merupakan struktur yang tidak identik, sama tapi tidak identik, tapi mereka adalah masing-masing merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, untuk kiral, struktur kiral itu
superimposable atau tidak dapat dihimpitkan terhadap bayangan cerminnya. Sekali lagi ya, perlu ditekankan bahwa kiral itu adalah yang tidak dapat dihimpitkan terhadap atau dengan bayangan cerminnya. Senyawa yang tidak simetri jelas ya tidak. Contohnya senyawa yang tidak simetri. Itu konsep kiralitas ya. Nah ini contoh lagi, kalau tadi itu aldehid, nah sekarang itu adalah keton ya. Ketika suatu keton direaksikan sama dengan yang aldehid tadi ya, direaksikan dengan sianida dalam keadaan asam, sama ya kayak tadi, dihasilkan produk ya, masuk gugus CN ya, OH juga sama. Tapi berbedanya dengan aldehid ini, ini karbonil juga ya, CO karbonil itu bidang datar juga. CN-nya bisa menyerang dari arah depan maupun belakang ya, sama ini depan ini belakang. Kita beri nama yang dari depan itu produk C, yang dari belakang itu produk D ya. Nah ini tapi hasil dari reaksi sianida terhadap keton ini, aseton ya, itu produknya berupa senyawa yang akiral ya, karena antara C dan D itu identik ternyata. Ketika kalian lihat secara identifikasi yang atom C kiral ya, cara C kiral adalah mengikat 4 gugus yang berbeda, sedangkan di sini ada 2 gugus yang sama ya, sama ini ya, metil dengan metil itu sama ya. Dan kalau dibelah ya, dia senyawa ini dan D itu mempunyai bidang simetri. Dan antara C dan D itu dapat saling dihimpitkan ya, antara C dan D masing-masing bayangan cermin, tapi ketika dihimpitkan itu dia dapat berhimpit. Maka C dan D itu adalah senyawa yang sama atau senyawa identik. Ya, ini senyawa yang identik. Oke, selanjutnya ini kenapa blur sekali. Nah, ini satu lagi, kiral molekul kiral itu yang sama kayak tadi ya, tidak mempunyai bidang simetri. Nah itu juga kalian ingat. Ini kalau digambarkan ini senyawa tadi ya, hasil reaksi keton dengan sianida ini dia mempunyai bidang simetri. Kalau dibelah di sini ya, CN-nya dibelah jadi 2, OH-nya dibelah jadi 2, ini di tengah-tengahnya itu antara kiri dan kanan itu sama ya. Untuk senyawa yang mempunyai bidang simetri ya, ini tadi hasil reaksi keton aseton dengan sianida dalam kondisi asam ya. Nama senyawanya aseton sianohidrin. Terus senyawa planar ya, atau beberapa senyawa planar ya, itu mempunyai bidang simetri ya. Kalau kalian namanya planar itu kan dia bidang datar ya. Nah, ini bisa dibelah menjadi 2. Ini contohnya sikloheksanon itu juga dia bukan senyawa kiral ya, karena dia mempunyai bidang simetri. Kalau dibelah ini antara kiri dan kanan itu sama. Senyawa selanjutnya ini ada bisiklik ya, bisiklik asetal. Ini juga mempunyai bidang simetri. Ini ketika dibelah di sini bidang simetri. Antara kanan dan kiri itu sama. Berarti senyawa ini itu dia tidak optis aktif ya, tidak dapat memutar bidang polarisasi karena dia mempunyai unsur simetri ya, mempunyai bidang simetri.
dan dia bukan merupakan senyawa kiral. Ini aldehid cyanohidrin ya, yang senyawa awal tadi, yang halaman pertama ya, itu merupakan senyawa kiral. Kalau yang keton cyanohidrin itu senyawa kiral. Nah, ini dia tidak mempunyai bidang simetri. Kalau kalian mau dibagi di sini kanan kiri beda ya. Ini juga tidak ketika ditarik bidang simetri di sini antara kanan dan kiri juga berbeda ya. Ini berbeda. Nah, itu berarti senyawa aldehid cyanohidrin ini dia optis aktif ya, dapat memutar bidang polarisasi karena dia tidak mempunyai bidang simetri dan termasuk senyawa yang kiral. Nah, plane of symmetry dan kiralitas ya, antara bidang simetri dan kiralitas itu hubungannya adalah semua struktur yang tidak mempunyai bidang simetri itu adalah senyawa kiral dan dapat eksis atau berupa ya dua mirror image ya, pasangan dua bayangan cermin ya, pasangan enantiomer berupa pasangan enantiomer. Nah, struktur yang dengan bidang simetri, yang mempunyai bidang simetri itu bukan senyawa kiral dan tidak berupa dua pasangan enantiomer, tapi berupa dua senyawa yang identik ya. Contohnya yang keton cyanohidrin tadi. Itu untuk konsep kiralitas tadi ya, untuk lebih jelas dari yang materi yang pertama tadi. Nah, ini untuk analoginya ya. Senyawa kiral contohnya adalah telapak tangan, telapak kaki, terus kaos tangan, sarung tangan, dan kaos kaki. Nah, itu masing-masing itu bayangan cerminnya, tapi tidak dapat saling berhimpit. Dalam artian sarung tangan kiri tidak bisa dipakai di sebelah kanan. Begitu sebaliknya, sarung tangan kanan itu tidak bisa dipakai untuk tangan kiri, ya. Tuh, makanya disebut kiral ya. Ini struktur dengan bidang simetri itu adalah bukan kiral dan dapat dihimpitkan terhadap bayangan cerminnya dan tidak berupa dua pasangan enantiomer. Tapi struktur tanpa bidang simetri itu adalah senyawa kiral dan tidak dapat dihimpitkan terhadap bayangan cerminnya dan merupakan dua pasangan enantiomer. Itu secara ringkasnya. Oke, itu ya untuk pusat konsep kiralitas. Jadi konsepnya adalah itu tadi, tidak hanya C yang mengikat 4 substituen atau 4 atom berbeda, tapi juga lebih ke kesimetrian. Lanjut lagi, nah ini dalam senyawa yang kiral itu ada namanya pusat stereogenik atau pusat kiral ya, pusat stereogenik. Nah, contohnya di senyawa aldehid cyanohidrin ini itu, nah senyawa kiral berupa dua enantiomer ya, pasang. Nah, merupakan isomer, terdiri bagian yang sama tapi dengan cara yang berbeda dalam artian secara tata ruang ya. Secara usus, enantiomer adalah isomer yang disebut stereoisomer karena tidak berbeda dalam konektivitas tapi berbeda bentuk ya, 3 dimensinya. Nah, pusat stereogenik itu ini ya,
pusat C chiral. Ini beda antara isomer struktural dan stereoisomer ya. Kalian baca sendiri bisa. Karena kan sudah didapat di kimia organik dasar ya. Nah ini kita masuk ke stereogenik ya atau pusat chiral. Pusat chiral itu yang dimaksud adalah ini yang mengikat 4 atom berbeda. Itu yang disebut pusat chiral. Kalau tadi yang awal saya kasih itu ada pusat chiral selain atom C ya, dan N juga ada, fosfor juga ada, itu juga termasuk stereogenic center ya, pusat chiral. Jika suatu molekul mengandung atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya, atau 4 satuan yang berbeda, it will not have a plane of symmetry. Jadi molekul itu tidak akan mempunyai bidang simetri. Nah ini dampaknya, sebab akibatnya ya. Dan akan menjadi termasuk senyawa yang chiral. Dan atom karbon tadi yang mengikat 4 gugus berbeda tadi itu disebut stereogenik atau pusat chiral. Definisi dari stereogenik atau pusat chiral. Itu sampai sini dulu untuk materi hari ini ya. Jadi konsep chiralitas itu tidak hanya kelompok C yang mengikat 4 atom yang berbeda, tapi adalah lebih ke kesimetrisan ya. Jadi senyawa yang tidak mempunyai bidang simetri, senyawa yang tidak mempunyai atom simetri ya, bidang simetri lah, itu adalah senyawa yang dimaksud senyawa chiral. Nah, termasuk C yang mengikat 4 atom yang berbeda itu sebagai akibatnya itu nanti dia tidak mempunyai pusat bidang simetri, makanya dia senyawanya adalah chiral. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya dilanjut lagi ya minggu depan, menentukan itulah konfigurasi RS. Jangan lupa untuk tugasnya tadi ya, tentang senyawa atrop isomer dan cara menentukan konfigurasi dari senyawa atrop isomer tadi. Oke, jelas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nanti kalau semisal hari ini ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan minggu depan lagi juga nggak apa-apa. Di refresh.